Calon Presiden Prancis Marine Le Pen juga mengatakan negara anggota North Atlantic Treaty Organization atau NATO dari Eropa Barat termasuk Prancis melakukan boikot impor gandum, minyak dan gas dari Rusia merupakan gerakan harakiri atau bunuh diri. Harus ada substitusi dan sekarang tingkat ketergantungan Eropa Barat dengan Rusia sangat tinggi. Penghentian impor dari Rusia sama sekali tidak ada pengaruhnya bagi Rusia. Karena produk yang sama juga bisa langsung diekspor ke negara yang tidak melakukan aksi boikot, kata Marine Le Pen dalam debat televisi bersama incumbent Presiden Prancis Emmanuel Macron. Pada Rabu malam 20 April, sebagaimana dilaporkan TASS Russian News Agency, pihaknya tidak dapat melakukan harakiri dengan harapan menyakiti Rusia. Marine menghadapi pemilihan Presiden Prancis melawan incumbent Presiden Emmanuel Macron. Penentang sayap kanan Emmanuel Macron mengklaim penentangan pengenaan embargo pada pasokan gas dan minyak Rusia akan membahayakan orang Prancis. Satu-satunya sanksi yang dia tidak setuju adalah pemblokiran impor minyak dan gas Rusia. Mengapa dia tidak setuju? Karena pada kenyataannya itu tidak akan merugikan Rusia dan akan sangat merugikan rakyat kita. Demikian jelas dari Marine. Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin pada Kamis 24 Februari lalu sebagai tanggapan atas permintaan Kepala Republik Donbas telah membuat keputusan untuk melakukan operasi militer khusus di Ukraina. Ditekankan Moskow tidak memiliki rencana untuk menduduki wilayah Ukraina. Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris dan sejumlah negara lain menanggapi tindakan otoritas Rusia dengan memberikan sanksi terhadap badan hukum dan juga fisik Rusia. Mengapa sanksi ekonomi dan kecaman dunia terhadap Rusia tak efektif? Setelah eskalasi konflik selama beberapa minggu terakhir, Rusia akhirnya memulai agresi militernya ke Ukraina pada tanggal 24 Februari lalu. Agresi ini dianggap sebagai ancaman keamanan terbesar di kawasan Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Negara-negara Barat bereaksi dengan menyatakan kecaman menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Contohnya Amerika Serikat yang telah membekukan aset beberapa bank utama Rusia dan juga memangkas impor barang teknologi dari Rusia serta mendesak kedua negara untuk menempuh jalur negosiasi. Sayangnya, sanksi-sanksi yang diberikan negara-negara Barat, yaitu negara-negara lain, tak akan efektif untuk mendesak Presiden Rusia Vladimir Putin menghentikan agresi ke Ukraina. Sanksi ekonomi tidak mempan untuk Rusia. Sanksi ekonomi adalah salah satu bentuk diplomasi koersif yang umum digunakan negara untuk menekan entitas lain tanpa perlu terlibat dalam perang. Pengalaman historis menunjukkan bahwa meskipun sanksi ekonomi dapat mempengaruhi kondisi ekonomi negara Barat, praktek ini cenderung kurang berhasil dalam mengubah perilaku negara ataupun pemimpinnya. Riset menunjukkan bahwa rata-rata efek sanksi ekonomi hanyalah berhasil 34% di kasus, dengan tingkatan yang berbeda-beda tergantung tujuan. Semakin sederhana tujuan yang ingin dicapai, semisal pembebasan tawanan, maka semakin besar probabilitasnya untuk berhasil. Sementara semakin kompleks tujuannya, semakin rendah keberhasilannya. Sanksi ekonomi juga terhadap Rusia yang bertujuan untuk menghentikan agresi ke Ukraina tergolong tujuan kompleks sehingga probabilitas keberhasilannya cenderung kecil. Dan ini juga sempat terjadi ketika negara Barat memberikan sanksi kepada Rusia untuk kasus Crimea. Di mana setelah 8 tahun lalu, Crimea tetap diklaim sebagai pemilik Rusia sehingga sanksi ini kehilangan tujuan dan juga momentum. Terlebih lagi, Rusia sudah berpengalaman menerima sanksi ekonomi sehingga ia cukup berlatih dalam mengantisipasinya. Sejak tahun 2014, Rusia sudah dijatuhi sanksi ekonomi karena menginvasi semenanjung Crimea di Eropa Timur. Sejak saat itu juga, Rusia telah mengadopsi kebijakan de-dollarization, yakni mengurangi penggunaan dolar secara bertahap termasuk dalam cadangan devisanya. Saat ini hanya 16% dari total cadangan devisa Rusia yang berupa dolar, jauh dibanding dengan 40% cadangan devisa dolar yang dimiliki pada 5 tahun lalu. Rusia juga telah mengembangkan sistem transaksi dan komunikasi finansial domestik jaringan MIR dan juga SPFS sejak tahun 2014 setelah penggunaan Visa dan Mastercard diblokir. Dari segi barang dan jasa pun, Rusia sudah cukup lama mengisolasi diri untuk mengamankan ekonominya dari goncangan global. Sanksi ekonomi juga berpotensi kurang efektif, mengingat Uni Eropa selaku salah satu entitas pemberi sanksi memiliki tingkat ketergantungan tinggi pada Rusia yang memasok sekitar 40% kebutuhan gas Uni Eropa. Sebagai contoh, Jerman yang merupakan konsumen gas terbesar Rusia memutuskan untuk menunda proyek pipa gas Nord Stream 2 demi memberikan tekanan ekonomi pada Rusia. Cara itu tidak hanya akan menekan ekonomi Rusia, tapi juga Jerman sendiri. Rusia memang akan kehilangan konsumen terbesarnya, tapi Jerman juga akan kehilangan komoditas yang sangat dibutuhkan bagi masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberian sanksi ekonomi kepada Rusia bukan langkah yang tepat dan efektif. Usaha Uni Eropa untuk mengurangi pengaruh Rusia di kawasan melalui penurunan tingkat ketergantungan ekonomi tidak dapat menekan agresivitas Rusia karena sanksi ekonomi juga merugikan negara-negara pemberi sanksi.
Berkaca dari kegagalan masa lalu, AS, Jerman, dan Prancis juga telah melakukan berbagai usaha negosiasi dan juga diplomasi dengan Rusia. Namun tidak satu pun dari usaha itu yang berhasil membujuk Rusia untuk melakukan meredakan situasi. Usaha diplomasi yang dilakukan di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB juga tidak berhasil mengubah pendirian Rusia. Jika berkaca pada sejarah, kegagalan diplomasi itu juga terjadi saat Rusia melakukan agresi terhadap Ukraina pada tahun 2014 dan juga mengambil alih Crimea. Saat itu, North Atlantic Treaty Organization, organisasi pertahanan negara-negara barat yang memiliki visi menjaga stabilitas dan juga keamanan kawasan Eropa beserta negara-negara barat hanya merespon sebatas pernyataan kecaman, dorongan untuk mengadakan pertemuan dan juga negosiasi di NATO-Russia Council yang memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Persis seperti apa yang mereka lakukan terhadap invasi Rusia di Ukraina kali ini. Respon itu terbukti gagal mencegah Rusia untuk tetap bertahan di Crimea. Maka tidak menutup kemungkinan kegagalan serupa juga akan terjadi kali ini. Liberalisme tanpa komitmen kegagalan tersebut terjadi karena permasalahan yang lebih mendasar. Mengutip Michael Doyle, seorang akademisi hubungan internasional asal AS, pandangan liberalisme yang menjadi kiblat negara-negara barat cenderung menciptakan terjadinya supercompletion, yakni kegagalan negara-negara liberal untuk mendukung sesama negara liberal yang terancam. Menurut Doyle, visi negara liberal mendukung terciptanya kebebasan bagi semua bangsa seringkali tak didukung dengan komitmen konkret untuk menyediakan fondasi ekonomi, politik, dan keamanan yang dibutuhkan negara-negara lain untuk mencapai kebebasan itu. Hal itu karena dalam prosesnya biaya yang dibutuhkan dalam jangka panjang sangat besar. Negara-negara liberal harus mengorbankan kebutuhan dan juga kepentingan domestik mereka. Inilah mengapa dalam invasi Rusia terhadap Ukraina kali ini AS dan NATO lebih memilih cara-cara yang berbiaya rendah seperti mengecam, memberikan sanksi ekonomi dan juga mendorong usaha negosiasi serta diplomasi dibanding melakukan langkah konkret seperti mengirimkan pasukan NATO untuk mendukung Ukraina secara langsung. Bagaimana seharusnya langkah negara-negara barat? Diplomasi dan negosiasi merupakan langkah penting dalam menekan agresi. Namun tanpa unjuk kekuatan yang konkret, yang akan terjadi hanyalah berulangnya kegagalan dengan pertimbangan kondisi yang terjadi saat ini. Setidaknya negara-negara barat juga perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sekarang bukanlah saat yang tepat untuk hanya berpikir jangka pendek bagi kepentingan negara masing-masing karena dampak negatif dari konflik Rusia-Ukraina bisa semakin tak terkontrol. Semua negara di dunia saat ini masih berusaha untuk mengembangkan kembali perekonomiannya dari dampak negatif pandemi COVID. Keberadaan konflik saat ini juga pasti akan menambah tekanan kepada perekonomian global yang masih rapuh bagi Uni Eropa secara khusus. Konflik ini juga akan menciptakan instabilitas kawasan yang akan menyebabkan berbagai masalah domestik baru seperti kelangkaan energi, peningkatan harga, dan juga peningkatan jumlah pengungsi yang melarikan diri dari daerah konflik. Kedua, penting bagi negara-negara barat untuk melakukan balancing terhadap kekuatan Rusia ketika usaha deterrence melalui sanksi ekonomi dan ancaman diplomatik tak lagi efektif. Balancing dapat dilakukan dengan cara terlibat langsung dalam perang terbatas atau limited war, namun tetap menjadi bagian dari resolusi damai karena bertujuan untuk mendorong Rusia kembali melakukan negosiasi. Tanpa adanya unjuk kekuatan yang konkret, tidak akan ada insentif bagi Rusia untuk kembali ke meja perundingan.